Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Baik, pada hari ini di Puskesmas Sangurara diadakan pelatihan perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang tentunya diikuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala dan Dinas Kesehatan Kota Palu serta Puskesmas. Yang mana pada hari ini untuk dinas sendiri kesehatan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 Maret 2021 dan untuk Puskesmas dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Maret 2021. Telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Komang Adi Sujinda SPPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber kita yang kedua Ibu Dr. Bella Dona MKes sebagai Kepala Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FKKMK Universitas Gadjah Mada, mana sampai dilaksanakan tentang pelatihan krisis penanggulangan krisis bencana di Sulawesi Tengah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pada hari ini adalah merupakan suatu kegiatan dalam rangka untuk pelatihan perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang dalam hal ini fokus untuk pelatihannya pada Kabupaten Donggala dan Kota Palu, dan ditambah lagi rumah sakit yang ada di Kabupaten Donggala dan Puskesmas dalam hal ini akan diwakili oleh Puskesmas Sangurara dan Puskesmas Tompi. Kegiatan ini bukan kegiatan yang baru sebetulnya. Kegiatan ini adalah kegiatan yang memang sudah mendapat pendampingan atau pembimbingan sudah sejak saat bencana gempa bumi likuifaksi tsunami pada tahun 2018, di mana dari pusat kebijakan manajemen kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM yang bekerja dengan Caritas Germany telah secara aktif mendampingi kita di Provinsi Sulawesi Tengah ini dalam beberapa tahapan-tahapan kegiatan dalam rangka kemudian untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Hal ini penting oleh karena sebagaimana kita ketahui khususnya Provinsi Sulawesi Tengah dan juga provinsi-provinsi lain di Indonesia memang hampir sebagian besar berada dalam suatu kawasan yang rentan terhadap kejadian bencana alam. Nah, oleh karena itu, dalam menghadapi bencana ini, bukan saja bencana alam, tetapi termasuk bencana non-alam, jadi kita harus memiliki suatu kemampuan. Nah, untuk memiliki kapasitas yang bagus dalam penanggulangan bencana, tentu dimulai dari suatu perencanaan yang matang. Nah, perencanaan yang matang ini akan dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang akan nanti dilakukan pelatihan yang akan dibimbing oleh Dr. Bella bersama timnya dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Nah, ini penting oleh karena kedepannya kita ingin seandainya terjadi sesuatu bencana, dan hal itu tentu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, baik itu bencana alam maupun bencana non alam seperti yang terjadi pada saat ini. Kita mengalami bencana non alam berupa pandemi COVID-19. Ini juga merupakan sesuatu yang nanti akan diintegrasikan dalam pelatihan ini. Semoga juga bisa nanti dibuat suatu dokumen rencana operasionalnya untuk menghadapi bencana ini. Nah, dengan melihat kapasitas masing-masing, baik itu di tingkat puskesmas sesuai dengan fasilitas yang ada dan sumber daya,
kemudian di rumah sakit dan di dinas kesehatan. Dinas kesehatan sebagai leading sektor tentu harus mampu mengampu dan selalu berkoordinasi, melakukan monitoring, evaluasi tentang keberlanjutan daripada dokumen ini yang harusnya merupakan sesuatu yang bersifat update dan bersifat hidup yang selalu diperbaiki. Mungkin itu yang mendasari sehingga kegiatan ini sangatlah perlu dilaksanakan, dan terima kasih kepada Dr. Bella Dona dan tim. Semoga kegiatan ini kedepannya mulai hari ini sampai tanggal 30 Maret, 1 April ya, 1 April akan bisa berjalan dengan lancar. Sekian ya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Jadi untuk selanjutnya mungkin sudah kita Dr. Bella Dona selaku Kepala Divisi Manajemen, mungkin bisa dijelaskan sedikit dan sasaran seperti apa. Baik, terima kasih. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, memang tujuannya adalah kita meningkatkan kapasitas dari dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas. Jadi artinya kita selain dari fasilitas kesehatan, SDM-nya, juga logistik, juga fasilitas itu memang kita siapkan. Sehingga memang sasarannya adalah selain kita memiliki sumber daya yang siap dalam menghadapi bencana, juga untuk membantu masyarakat. Artinya kalau fasilitas kesehatan kita ini siap dalam menghadapi bencana, otomatis yang mendapatkan hasilnya adalah masyarakat. Itu yang kita harapkan. Nah, kegiatan ini memang sudah kegiatan yang kedua untuk pelatihan, karena di sebelumnya kita di puskesmas di Kabupaten Sigi, dan di tahun ini perluasannya di Kabupaten Donggala dan juga Kota Palu. Harapannya semoga di tahun depan kepulauan ya, Bu. Iya. Rencananya seperti itu. Semoga mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu. Kira-kira hanya itu. Ya, mungkin lebih spesifik lagi Ibu tentang ini apa yang diharapkan. Kalau di dalam setiap kali penanggulangan bencana, yang menjadi koordinator itu, kita kan memiliki seperti di Permenkes 75, kita memiliki klaster kesehatan. Jadi dari seluruh, kalau dari BPBD, kita punya klaster, dan salah satunya dari klaster kesehatan. Nah, di dalam klaster kesehatan itu yang menjadi koordinator, kemudian sub-sub klasternya itu adalah dinas kesehatan. Ya, dinas kesehatan, sehingga memang sangat dibutuhkan dinas kesehatan ini menjadi kuat. Kuatnya itu dalam hal artian pada saat terjadi bencana, siapa yang akan melayani menerima relawan itu sudah tahu. Kemudian bagaimana dengan komunikasi, apalagi ke masyarakat, seperti contohnya pandemi sekarang ini. Banyak risiko komunikasi yang sangat-sangat kita butuhkan untuk bisa diperbaiki kepada masyarakat. Jadi hoak-hoak atau apapun mereka bisa memahami bahwa oh ini salah, ini yang benar, seperti itu. Kemudian kebutuhan logistik. Nah, artinya SDM kita ini memahami bagaimana cara mendapatkan logistik, bagaimana cara pencatatannya, bagaimana cara mengaturnya, dan bagaimana cara mendistribusikannya. Jadi sebenarnya sudah ada ya Pak ya, di dinas kesehatan kan sudah ada yang mengatur, tapi bagaimana situasi yang sehari-hari dan pada saat situasi bencana itu berbeda. Bagaimana kesigapan dari SDM ini untuk bisa melakukan pendistribusian logistik secara cepat dengan pemenuhan logistiknya seperti apa. Jadi nanti masing-masing subklaster yang ada, subklaster layanan kesehatan, pengendalian penyakit, gizi, kemudian cashflow, kemudian juga prokes, data informasi, DPI. Jadi semua ada 8 subklaster kita. Ada 6 dan 3 tim untuk prokes, logistik, dan juga data dan informasi. Jadi harapannya masing-masing subklaster dan tim ini tadi sudah siap dalam situasi bencana. Seperti itu. Kita kembali lagi ke Pak Kadis. Dalam hal untuk pelatihan ini kan tentunya kan puskesmas sudah dibekali nanti dengan ilmu yang ada. Terus untuk melaksanakan ini aplikasinya nanti, seperti apa kira-kira mungkin ada semacam apa ya, sarana dan prasarana tertentu untuk perlengkapan bagi peserta yang dilatih. Ya, tentu ini kan sebenarnya mengenai sarana prasarana kan sudah melekat apa yang ada sekarang. Ya, ini penguatan daripada penyusunan dokumen perencanaan. Ya, disebut sebagai kalau di dinas itu ya kita sebut saja dinas Dinkes disaster plan. Nanti kalau untuk rumah sakit ya hospital disaster plan. Kemudian ada puskesmas ya puskesmas disaster plan. Ya. Bagaimana seperti yang Dr. Bella tadi jelaskan, nanti akan ada penguatan
penguatan, misalnya kalau di rumah sakit hospital disaster plan-nya, sistem komandonya bagaimana, kemudian logistik, keamanan, kemudian SOP, siapa yang mengerjakan apa, kemudian nanti akan dilatih tentang skenario kejadian dan seterusnya. Kemudian kalau dinas tadi sudah dijelaskan dalam konteks besarnya itu kan sebenarnya dalam bencana itu harus ada kolaborasi, koordinasi, integrasi, pendidikan, kesehatan dan seterusnya, melibatkan banyak sektor ya. Di kesehatan sendiri kan Dr. Bella sudah jelaskan tadi, ada namanya subcluster ya, dan seterusnya. Nah itu nanti dilakukan intensifikasi perannya di luar kejadian sehari-hari. Demikian juga misalnya rumah sakit. Rumah sakit itu dalam situasi bencana tentu kapasitas akan meningkat. Pelayanan-pelayanan yang normal juga akan menjadi situasinya berbeda oleh seperti misalnya sekarang bagaimana situasi COVID-19 ini dengan lonjakan-lonjakan pasien di rumah sakit, bagaimana kebijakan, bagaimana antisipasi, termasuk bagaimana penerapan PPI-nya sehingga bisa terlaksana tidak kaget begitu ya. Kemudian tidak terjadi kelumpuhan dalam pelayanan. Nah, karena di rumah sakit juga ada namanya bencana internal, eksternal, karena bencana itu bukan saja di luar, dia sendiri juga bisa bagian daripada yang terdampak. SDM kita sama dengan gempa bumi juga kemarin, SDM hidup sendiri juga menjadi terdampak bencana. Oleh karena itu dalam mengelola misalnya relawan-relawan yang akan datang itu kan harus diorganisir dengan baik ya dok ya. Terima kasih. Kita di Desa Kesehatan Sanggurara pada hari ini. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang dalam hal untuk pelaksanaan pelatihan tentang penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Puskesmas Sanggurara pada hari ini kita bisa bertiga halnya, yaitu mempunyai tenaga yang akan kita latih, tentunya mempunyai tenaga yang pertama yang terlatih, kemudian memahami teknik penyusunan dokumen disaster plan, dan yang ketiga mempunyai komitmen untuk menyelesaikan penyusunan dokumen disaster plan pada hari ini. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.